Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Bab 3436 nyaris lulus. Bab 9486 sampai dengan bab 9490. Pada dini hari, pesawat yang ditumpangi Ye Chen mendarat mulus di Jinling. Merasa gugup, dia naik taksi segera setelah keluar dari bandara dan kembali ke vilanya di Thomson Yipin. Sepanjang jalan, dia masih berpikir tentang bagaimana menjelaskannya jika Xiao Churan bertanya. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa menolaknya sampai akhir adalah solusi terbaik. Kalau tidak, begitu Xiao Churan bertanya kepadanya mengapa dia memiliki hubungan intim dengan Tawana selama 4 pertandingan berturut-turut, akan sulit baginya untuk menjawab. Sebenarnya, Xiao Churan juga sangat bingung saat ini. Dia yakin bahwa penari pria misterius itu kemungkinan adalah suaminya, Ye Chen. Akan tetapi, dia sedikit ragu apakah dia harus segera menyelesaikan masalah itu atau tidak. Lagi pula, dia tidak punya bukti langsung yang membuktikan bahwa orang itu pasti Ye Chen. Satu-satunya bukti tidak langsung adalah ketika penari pria misterius itu berada di atas panggung. Ponsel Ye Chen kebetulan tidak dapat dihubungi. Akan tetapi, hal ini belum tentu membuktikan apapun. Saat dia melamun, Ye Chen sudah kembali ke rumah. Malan dan Xiao Changkun sudah tidur. Xiao Churan mendengar suara Ye Chen membuka gerbang lantai atas. Jadi dia bergegas ke jendela. Melihat Ye Chen memasuki halaman, dia menjadi semakin gugup. Ketika Ye Chen kembali ke rumah, dia melihat tidak ada seorang pun di lantai pertama. Jadi dia tahu bahwa semua orang telah kembali ke kamar masing-masing. Dia berganti sandal dan berjalan ke atas menuju kamar tidurnya dan Xiao Churan. Aku mendorong pintu pelan-pelan hingga terbuka, dan kebetulan saja Xiao Churan datang mendekat. Keduanya saling memandang ke arah pintu, dan Xiao Churan tampak malu. Dia merapikan rambutnya dengan panik dan berkata dengan tidak wajar, "Suamiku, kamu pasti lelah setelah pulang terlambat, kan?" Ye Chen menyadari bahwa Xiao Churan tampak sedikit tidak normal. Tetapi dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata sambil tersenyum, "Aku sama sekali tidak lelah. Aku merasa rileks begitu sampai di rumah." Melihat senyum alami Ye Chen, Xiao Churan merasa bimbang. Pertama, dia merasa bimbang dengan penilaiannya sendiri. Dan kedua, dia merasa bimbang apakah dia harus bertanya pada Ye Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dalam alam bawah sadarnya, dia takut untuk mengungkap akar permasalahannya. Jadi, dia memandang Ye Chen, tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu akan ke Shanghai lagi dalam beberapa hari?" "Ya." Ye Chen mengangguk. "Jika Anda mengambil uang seseorang,
Anda harus melakukannya sampai akhir. Xiao Churan berkata dengan sedikit sedih, "Terima kasih atas kerja kerasmu, pergilah mandi dan istirahatlah lebih awal." Melihat Xiao Churan tidak berniat menanyakan pertanyaan apapun padanya, Ye Chen merasa sedikit lega. Setelah mandi dan keluar dari kamar mandi, Xiao Churan sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca buku. Ye Chen berbaring di sampingnya dan bertanya, "Istriku, aku pergi selama beberapa hari. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Keluargaku cukup baik. Orang tuaku kadang-kadang bertengkar atau melontarkan komentar sarkastis satu sama lain, tetapi kami tidak banyak bertengkar." "Itu bagus." Ye Chen mengangguk. Xiao Churan teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, suamiku, ibuku bilang dia tidak ingin merayakan tahun baru di Jinling tahun ini." Tidak menghabiskan tahun baru di Jinling, Ye Chen teringat bahwa Malan pernah berkata sebelumnya bahwa dia ingin menghabiskan tahun baru di tempat yang lebih hangat. Jadi dia bertanya, "Bu, apakah ibu masih berpikir untuk pergi ke selatan?" "Ya." Xiao Churan mengangguk. Dia merasa sedikit lelah merayakan tahun baru di Jinling setiap tahun, dan dia ingin pergi ke Maladewa. Kebetulan saja Jinling membuka penerbangan langsung ke Maladewa. Berita lokal selalu dimuat 2 hari ini, dan dia kebetulan melihatnya, jadi dia tergoda. Kemudian Xiao Churan menambahkan, "Ada 2 penerbangan pulang pergi per minggu. Aku bisa terbang ke sana pada tanggal 28 bulan ke-12 kalender lunar dan kembali pada tanggal 3 bulan pertama kalender lunar. Dia ingin aku meminta pendapatmu." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Ibu, apakah ibu yang bertanya atau ibu yang membujukku?" Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Kamu mengenalnya dengan baik. Dia hanya ingin aku membujukmu, mengatakan bahwa keluarga kita belum benar-benar pergi berlibur." Ye Chen memikirkan pengaturan selanjutnya. Nian Gen sebenarnya tidak punya hal khusus yang harus dilakukan sehingga mengharuskannya tinggal di negara itu. Karena Avela Xiao berkata demikian pada dirinya sendiri, itu membuktikan kalau dia pasti tersentuh. Kalau tidak dia pasti langsung menolak Malan dari level ini. Maka dia pun berkata dengan riang, "Baiklah, ayo berangkat." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Karena kamu setuju, aku akan meluangkan waktu beberapa hari ini untuk membuat panduan untuk melihat pulau mana yang memiliki nilai terbaik untuk uang." Ye Chen melambaikan tangannya, "Lupakan saja. Suamimu sudah menghasilkan banyak uang. Kamu masih ingin meneliti pulau yang paling menguntungkan. Jangan pergi ke pulau yang paling menguntungkan. Pergi saja ke pulau yang paling mahal." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Xiao Churan mengutarakan pendapatnya, dia berkata tanpa ragu, "Suamiku akan mengatur masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir." Xiao Churan tahu bahwa dia memang telah menghasilkan banyak uang dengan mencari ahli Feng Shui di mana-mana selama periode ini. Biaya kehadiran terendah dimulai dari 1 juta.
Kali ini pendapatannya akan lebih tinggi lagi dengan bekerja sama dengan Tawana. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang hanya akan menghabiskan beberapa ratus ribu paling banyak untuk liburan beberapa hari. Karena dia punya niat demikian, dia mungkin sebaiknya membiarkan dia mengatur segalanya. Jadi, Avela Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan peduli Audio tentang milik apapun dan Sober hanya menunggu Channel. suamiku mengatur semuanya." Ye Chen menyadari bahwa dia baru saja lulus ujian, dan dia merasa jauh lebih tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, suamiku pasti akan mengatur semuanya dengan jelas." Ye Chen tidak tahu banyak tentang Maladewa. Jadi dia berencana untuk bertanya kepada seseorang yang mengetahuinya keesokan harinya. Sekalipun orang lain tidak memberitahunya, Song Wanting telah menjadi gadis kaya sejak dia muda. Jadi dia seharusnya tahu lebih banyak tentang Maladewa. Keesokan harinya, Xiao Churan bangun, terburu-buru berkemas, makan malam, dan pergi ke perusahaan. Ye Chen menyapa Xiao Changkun dan Malan dan bertukar basa-basi, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari Song Wanting untuk bertanya tentang Maladewa. Ketika Song Wanting mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Maladewa, dia segera mengiriminya pesan suara, "Tuan Ye, jika Anda ingin pergi ke Maladewa, saya akan merekomendasikan Pulau White Horse. Itu memang tempat termewah di Maladewa. Makanan, hiburan, akomodasi, dan pemandangannya Audio semuanya milik Sober terbaik di Channel. Maladewa." Melihat Song Wanting berkata demikian, Ye Chen tidak memikirkan hal lain lagi dan langsung memutuskan untuk pergi ke Pulau Baima. Dia membalas Song Wanting dan mengucapkan terima kasih, lalu bersiap membuka perangkat lunak pemesanan hotel dan tiket pesawat untuk segera merencanakan rencana perjalanannya. Song Wanting bertanya lagi kepadanya, "Tuan Ye, Wanting memiliki biro perjalanan yang siap sedia. Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengatur rencana perjalanan secara langsung? Anda juga dapat menggunakan jet pribadi keluarga Song kapan saja." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak. Aku berencana untuk pergi keluar bersama keluargaku untuk merayakan tahun baru, jadi lebih baik membuat pengaturan sendiri untuk menghindari ketahuan." Ketika Song Wanting mendengarnya mengatakan hal ini, dia tidak lagi memaksa. Dia tahu bahwa Ye Chen belum mengungkapkan identitasnya kepada istrinya Xiao Churan. Jika dia mengambil inisiatif untuk mengaturnya, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik. Ye Chen memesan 2 villa air di Pulau Cape dan tiket pulang pergi kelas 1 untuk 4 orang ke Mel, ibu kota Maladewa, di Ep. Pulau Cape memang merupakan pulau termewah di Maladewa, terutama selama periode tahun baru ketika harga-harga meroket, dengan villa air yang biayanya hampir $100.000 per malam. Namun bagi Ye Chen, jumlah uang ini sungguh tak ada apa-apanya, jadi ia langsung memesan kamar terbaik di sini tanpa ragu, dan juga memesan pesawat pribadi dari Mel ke pulau itu. Berkat pengenalan dan konfirmasi dari seorang kenalan yang dapat dipercaya,
Ye Chen membuat keputusan dengan sangat cepat tanpa gerakan yang tidak perlu. Dan dia bahkan tidak membaca pengenalan Pulau Kuda Putih. Pulau White Horse ini termasuk dalam kelompok barang mewah terbesar di dunia. Bos kelompok ini adalah Bernard Elno, yang ditipu sampai mati oleh berbagai trik alokasi Ye Chen pada pelelangan pil peremajaan. Bersambung.